saat wabah ini sedang mulai membuat kita semua terpana, karena semakin hari jumlah yang dinyatakan terinfeksi itu makin banyak. Nah, jadi saya mau kasih beberapa tips untuk teman-teman, khususnya untuk para ODAI dengan autoimunnya masing-masing. Tadi saya dapat himbauan di grup bahwa kalau orang-orang yang memiliki autoimun itu tidak boleh stres dan harus menjaga imunitas. Oke, aku mau coba bacain ininya ya, apa yang harus dilakukan. Jadi biar semuanya tahu apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang autoimun di saat kondisi seperti sekarang. Nah, yang pertama ini saya dapat dari grupnya Autoimun ID ya. Jadi nanti teman-teman bisa dicek juga di Instagram Autoimun ID. Saya juga tergabung di beberapa grup WhatsApp, jadi sering ada kuliah WhatsAppnya juga di sana. Nah, ini saya mau share sama teman-teman dari Dr. Susan Hartono, terus ada Dr. Stephen Sumantri. Nah, saya dapat banyak informasi di sana. Yang pertama yang harus kalian lakukan, tetap kita harus jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Nah, biar lebih bersih kita harus pakai sabun. Terus juga gerakan-gerakannya harus diperhatikan ya. Terus jangan menyentuh area mata, hidung, dan mulut pada saat kalian habis mencuci tangan tadi. Nah, maaf ya teman-teman, ini saya wajahnya agak kusem nih, nggak pakai make up soalnya. Oke, lanjut ya. Terus tips yang kedua, jaga jarak aman, tidak boleh berdekatan. Kalau bersalaman seperti dalam agama Islam, tangannya hanya disimpan di sini. Kenapa sih harus jaga jarak? Biar aman. Nah, tadi takutnya orang yang bicara dengan kita itu dia sedang flu dan kita nggak tahu dia flu-nya itu kenapa. Nah, kita harus tetap menjaga jarak biar aman. Lanjut, tips yang ketiga adalah tetap tenang. Nah, biasanya orang-orang yang autoimun itu tingkat stres, khawatir, kepanikannya itu luar biasa. Makanya kita harus bisa menjaga pola pikir kita agar menyikapi sesuatu itu jangan berlebihan. Nah, gimana sih caranya? Nah, saya mau kasih tips ke teman-teman. Waktu itu saya pernah ikut training workshop namanya Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi di sana kita diajarkan bagaimana caranya kita mengobati penyakit hati, mental terutama. Dan itu saya dapat keajaiban pada saat saya nggak bisa menggerakkan tangan kanan ini waktu itu cuman segini nih, nggak bisa ke sini. Nah, itu disuruh get sama teman-teman satu ruangan dan akhirnya bisa melakukan seperti ini. Ini udah perjuangan yang luar biasa, perkembangan yang bagus sekali. Jadi caranya SAFE itu adalah teknik tapping di beberapa titik. Nah ya, terus di sini ada semuanya ada 18 atau 15 saya lupa, dan kita bisa melakukan 8 titik normal. Jadi kita coba ya, misalnya saya yang paling sering itu kalau saya kebas ataupun saya sakit sendi. Nah, itu saya pernah pada saat bulan Januari lalu saya ngerasa kebas di kaki, dan akhirnya saya minta tolong ke teman-teman yang ada di grup SAFE untuk
surrogate saya dari kejauhan, dan itu kejadiannya dari tengah malam sampai subuh saya nggak bisa gerakin kaki. Dan ternyata pada saat dicek itu kaki saya mengalami kebas karena mungkin gejala autoimun tadi sedang berjalan. Nah, habis itu saya mulai mendalami self itu untuk healing pribadi saya. Jadi luar biasa sekali gunanya self itu buat badan saya. Kalau misalkan saya merasa khawatir, saya merasa pusing gitu ya, karena kepanikan itu biasanya membuat kita jadi pusing, tiba-tiba jantung berdetak kencang, atau ada yang kadang misalnya orang yang mau sidang itu kan jadi diare atau gimana. Nah, itu juga salah satu contoh penyebab dari stres atau kepanikan tadi. Nah, jadi kita praktek ya bagaimana self itu dilakukan. Jadi saya biasanya kalau self itu ya nggak pernah lama sih, tergantung penyakitnya. Pernah dengar yang Bapak Fuad yang Jin dan Jun. Nah, beliau terkenal bisa mengurangi atau menghipnoterapi untuk orang-orang yang berhenti merokok. Ini juga teknik yang sama yang digunakan oleh Bapak Fuad tersebut. Nah, jadi ambil posisi yang paling nyaman. Kalau saya ya biasanya sambil duduk atau sambil kakinya diluruskan. Nah, tergantung, karena kalau misalkan kakinya kebas, nah saya luruskan kakinya dan agak sulit digerakkan. Jadi saya langsung ngambil posisi tune up. Ini di sini kita mulai dengan kata-kata, ya Allah, meskipun kaki saya ini sakit, merasa kebas, merasa berat, saya ikhlas. Engkaulah yang maha penyembuh atas segala penyakit yang saya alami ini. Pindah ke sini. Ya Allah, saya ikhlas meskipun tubuh saya merasa berat di bagian kaki. Saya tahu Engkaulah yang maha penyembuh dari apa yang saya rasakan. Ya Allah, meskipun kaki saya ini berat dan sedikit kaku, tidak bisa digerakkan, saya ikhlas. Engkaulah maha penyembuh. Ya Allah, meskipun kaki saya terasa kebas, saya ikhlas. Saya pasrah. Engkaulah maha penyembuh dari apa yang saya rasakan. Ya Allah, meskipun saya merasa sakit pada kaki bagian bawah, saya ikhlas. Ini di bawah ya, saya ikhlas. Engkaulah yang maha penyembuh. Nah, itu teknik tapping yang bisa teman-teman lakukan pada saat teman-teman merasa sesuatu pada tubuhnya yang diakibatkan dari beberapa stres misalkan, ataupun kelelahan atau penyakit yang ringan misalnya. Tapi sebenarnya self itu ada juga yang bisa mengobati penyakit yang kronis. Nah, itu butuh putaran yang full. Kalau ini hanya putaran yang normal. Nah, itulah yang biasa saya gunakan, yang biasa saya lakukan. Selain self juga saya biasa melakukan terapi dengan murotal Al-Quran. Jadi saya selalu memasang murotal Al-Quran di HP dan saya mendengarkan sambil pelan-pelan mengikuti. Dan saya punya tasbih digital untuk saya bawa kemana-mana supaya saya bisa zikir kapanpun dimanapun. Itu juga cara untuk supaya kita jangan panik. Kita serahkan sama Allah, kita kembalikan sama Allah. Apapun yang terjadi atas izin Allah pasti terjadi. Maka teman-teman, untuk kita
orang-orang yang punya kelemahan secara fisik, yaitu itu autoimunnya juga lemah atau mudah menurun, maka kita harus menjaga imunitas. Nah, satu lagi ada tips yang bisa kalian lakukan. Saya beberapa kali lihat artikel yang bilang kalau untuk meningkatkan imun itu kita bisa menekan dada bagian tengah. Di sini ada titik hipotalamus atau apalah itu namanya ya, dan kita bisa tekan di sini berkali-kali untuk dengan 3 jari katanya. Nah, ini bisa meningkatkan imunitas tubuh, dan juga di bawah sini posisinya sama seperti posisi yang tadi saya lakukan. Nah, ini dilakukan berulang-ulang supaya imunitas kita meningkat. Nah, itu bisa teman-teman lakukan di rumah. Dan ingat, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang membuat kita takut. Kalau kita pasrah, semakin kita pasrah, ikhlas, maka semuanya akan ringan. Jadi teman-teman jangan membuat mindsetnya itu berpikir yang berlebihan. Yang terjadi biarlah terjadi atas izin Allah. Jadi kita harus melibatkan Allah dalam setiap apapun yang kita rasakan. Oke, next itu tips yang ke berapa tadi ya? Yang ketiga. Nah, sekarang tips yang keempat, yaitu harus tidur yang cukup, istirahat yang cukup 7-9 jam. Nah, rata-rata biasanya orang yang memiliki autoimun itu memang susah tidur. Nah, pernah nonton kan kayak Asanti dibilang sama dokternya nggak pernah tidur ya. Nah, saya juga sama. Saya tuh dulu setelah mengerjakan tesis, karena saya biasa dikejar target gitu ya, ngetik dan revisi gitu kan, jadi kadang ya kebiasaan tidur malam itu menjadi hal yang biasa. Nah, itu tidak baik teman-teman. Jadi ada baiknya teman-teman harus merubah pola itu supaya bisa lebih sehat. Kalau bisa, yang biasa saya lakukan adalah saya memasang pasang alarm beberapa kali. Saya sampai 5 kali. Mulai dari jam 7 itu mulai peringatan, jam 8 peringatan kedua, jam 8.30 peringatan ketiga, dan seterusnya. Itu bisa teman-teman atur sih. Biasanya kalau saya yang terakhir itu bisa pakai suara teriakan, Erika tidur, sudah waktunya istirahat. Nah, itu biasanya lebih manjur. Nah, setelah istirahat yang cukup, tips yang kelima yaitu pastikan teman-teman minum air yang banyak. Karena yang saya alami, saya selalu merasa haus ketika sebelum tidur, makanya saya selalu menyimpan nih. Ini bukan pesan sponsor ya, ini gelas yang saya simpan di sebelah saya setiap apapun aktivitas yang saya lakukan. Jadi kita itu harus banyak minum. Karena apa? Tubuh kita itu butuh cairan. Jadi jangan menyiksa tubuh ya teman-teman. Selanjutnya tips yang keenam yaitu stop junk food. Nah, ini yang susah. Biasanya teman-teman di luar sana kan banyak yang aku mah mau makan enak, nggak mau makan yang pahit-pahit, nggak mau makan yang dingin-dingin, atau kata orang Sunda bilang tiis itu nggak ada rasanya. Nah teman-teman, saya itu dulu ratu micin. Saya dulu kalau ngajar ke sekolah, setiap kali pasti beli makanan dari sekolah, entah itu cilor, entah itu seblak, entah itu maklor, apapun makanan jajanan SD itu saya pasti beli. Jadi teman-teman harus bisa memilah makanan yang sehat untuk tubuh, seperti junk food dan teman-temannya. Itu udah stop deh. Biar apa? Biar kita sehat. Nah, selanjutnya
Itu kurangi gula. Gula itu nggak baik teman ya kalau udah banyak-banyak. Maksudnya nggak juga kita minum gula sekilo kayak gitu, enggak ya, tapi maksudnya kebiasaan dengan minuman manis, misalnya teh manis. Nah kemarin pas saya ke rumah sakit, saya ketemu sama ibu-ibu, dia tuh kurus banget badannya, katanya saya tuh diabetes, badan saya tuh dulunya gemuk, terus saya kena diabetes, jadi nggak boleh lagi konsumsi gula yang berlebihan. Saya tanya, ibu dulu kebiasaannya apa? Saya dulu minum teh manis tiap pagi. Kalau sekarang sama dokter saya udah dijatahin pagi makan segimana, siang segimana. Sampai sekarang saya harus suntik insulin tiap hari apa tiap minggu saya juga lupa. Nah, jadi teman-teman, jagalah asupan yang kalian makan ataupun minum. Jangan lagi mikir bahwa aku suka, ini enak. Ya enak belum tentu sehat. Suka sih suka, tapi juga belum tentu jadi nutrisi buat tubuh. Nah itu ya. Lanjut. Selain itu, tips yang berikutnya yang ke-7, aktif bergerak. Jangan diam-diam baik, mesti gerak, joget, pilates gitu ya, yoga ataupun aerobik. Kalau buat saya pribadi, saya sering banget naik turun tangga, itu juga udah melelahkan kok buat kondisi sekarang ya. Jadi saya sekarang lebih milih olahraga yang bisa saya lakukan kayak yoga, pilates, itu lebih ringan buat saya dan lebih sehat. Memang ke badan tuh lebih bugar. Beda dengan kalau kita cuman tiduran, istirahat, nah itu juga malah nggak bagus buat tubuh gitu. Ada baiknya kita meluangkan waktu 5 menit ataupun 20 menit misalnya, ya tergantung kebutuhan badannya teman-teman. Selanjutnya yaitu perbaiki makanan kalian, atau kalian harus mulai mengganti isi piringnya. Jangan terlalu banyak makan maksudnya yang keras-keras seperti yang susah dicerna intinya gitu ya, daging ataupun yang makanan yang susah untuk dicerna oleh usus atau oleh lambung kalian. Jadi kalau sekarang saya itu lebih banyak makan sayur, karena ini ada cerita ya. Dulu saya itu terlahir dari keluarga orang sibuk semua. Ibu saya guru ngajar, bapak saya juga guru ngajar di sekolah. Jadi kita semua pagi-pagi tuh heboh. Kadang ibu saya itu cuman menyiapkan pasakan yang sekali jadi atau yang memang bisa dihangatkan. Kalau sayur kan harus motongin dulu, ngiris segala macam, prosesnya panjang. Akhirnya sekarang kerasanya, jadinya saya dulu pernah alergi seafood, karena dulu saya over konsumsi seafood yang sampai kadang tiap hari makan ikan, makan udang, karena kebetulan rumah saya pinggir laut ya, daerah pantai, jadi konsumsi ikan itu memang mudah dibanding dengan sayuran, karena ya mudah dari segi penyajian gitu ya. Makanya ibu saya lebih senang memasak ikan daging. Nah akhirnya sekarang badan saya mulai drop kayak gitu. Jadi semua itu dimulai dari sebuah kebiasaan. Semakin kebiasaan kita buruk, semakin badan kita akan merasakan sebuah hal yang mengarah pada penyakit kronis. Nah, jadi saran saya buat teman-teman, kita harus sangat sadar untuk menyayangi tubuh kita. Gak boleh lagi hanya ingin makan enak tapi tidak sehat. Nah itu ya. Oh ya, lupa satu lagi. Selain tadi yang tips panik untuk mencegah stres, kita bisa melakukan
kegiatan-kegiatan supaya badan kita itu lebih sehat. Misalnya yang lagi tren ikutan TikTok ataupun joget-joget. Kalau saya sih biasa terapi tertawa, jadi saya suka 1 menit tertawa apa aja, misalkan lagi cuci gelas, hahaha, hahaha, aduh, airnya tumpah. Jadi itu adalah sebagai terapi untuk supaya kita itu selalu senyum, tertawa. Pipi saya makin lebar. Nah, itu ya tips dari saya. Pokoknya harus menjaga kondisi mental dan fisik supaya imunnya meningkat, nggak boleh stres, dan jaga asupan makanan, nutrisi, vitamin ataupun gizi yang kita butuhkan. Tetap olahraga meskipun diam di rumah. Kita lagi mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa, karena kebetulan ada wabah yang sedang merajalela itu ya. Jadi semoga teman-teman bisa keep healthy, keep strong, and don't be panic. Oke, itu aja untuk hari ini buat teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat dan selalu semangat. Kita pasti bisa melawan corona. Jadi stay positive and eat a good food. A good food, good mood. Itu pesan dari saya. Dan pokoknya jangan bosan-bosan ya nonton video saya ini. Semoga ada hal yang bisa kalian petik, ada hal yang bisa kalian ambil. Silahkan share ke teman-teman yang lain. Dan semoga kita bisa terus bersilaturahmi. Dan tolong komen ya, nanti kita akan cek kita akan bahas apa lagi selain tema-tema dari autoimun. Nanti teman-teman boleh ajukan, Mbak bahas ini dong, Mbak bahas itu dong. Nah, nanti akan saya coba untuk membuat kontennya. Jadi sekian dulu dari saya untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalkan informasinya kurang jelas. Nanti kita bisa membuat sebuah video baru. Kalaupun memang ada informasi yang salah yang saya berikan, nanti tolong komen dan kasih saya masukan biar saya juga bisa belajar dan belajar. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Tolong tetap keep watching dan bye. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa